Ya, untuk ISG hari ini itu cenderung bikin ATH baru lagi ya. Ya. Jadi di kurang lebih 7.090 Mm-mm. untuk ISG-nya. Nah, itu membuat akhirnya jujur hari ini ada aksi profit taking sebetulnya. Jadi hari ini tuh ada aksi profit taking di market ya, tapi Mm-mm. bukan dari asing. Jadi hanya dari indeks atau asing ini retail maksudnya, sorry. Retail hari ini tuh masih sepi atau wait and see. Nah, ini jadi bisa kita perhatikan. Nah, ini dia untuk ISG-nya ya. Oke. Nah, jadi overall hari ini tuh cenderung wait and see. Nah, untuk datanya pun kita lihat. Nah, ini hari ini itu bentuknya doji ya. Dojinya dengan ada volume buying juga, tapi kecil sekali. Jadi overall bisa dibilang abu-abu lah hari ini. Mungkin abu-abunya kenapa Mas Handi? Kenapa tuh? Data inflasi ya membuat Oke. investor memilih untuk wait and see itu. Lalu sisanya laporan keuangan yang ditunggu-tunggu akhirnya beberapa sudah rilis ya. Nah, untuk market sendiri sebetulnya masih cukup ramai, kurang lebih hari ini itu 14,89 triliun. Ya. Jadi overall bisa dibilang masih sosok lah, masih sama bahkan. Nah, sisanya mungkin masih banyak ketahan dari IPO ini ya, IPO Goto ya itu. Oke. Nah, untuk ISG itu sendiri close-nya hari ini itu di 7.071, sempat turun ke 7.049 karena Mm-mm. openingnya hari ini tuh di 7.053. Mm-mm. Jadi overall hari ini bikin ATH baru dengan membentuk candle doji ya akhirnya Betul. ISG-nya. Betul. Nah, itu yang agak dilema, akankah besok merah atau hijau lagi. Tapi berhubung hari ini Jumat, besok merah, biasanya akan ada koleksi penurunan nih jika bentuknya doji. Atau koreksi dulu mungkin ya. Oke. Itu untuk Baik. ISG-nya sebetulnya selain data tadi untuk ini dia. Jadi selain data yang tadi saya mau sampaikan, jadi overall ini ya data yang mau disampaikan. Satu lagi itu berdasarkan data pun hari ini bahkan market atau IISG-nya itu ada net buying kurang lebih 203 miliar nih. Nah, kemarin ada buying 97 miliar. Nah, hari Rabunya ini ada selling kecil. Jadi overall hari ini atau sepekan ini kurang lebih sosok lah IISG-nya. Nah, jadi saya tekankan agak hati-hati terutama jika gagal breakout, biasanya saham-sahamnya akan koreksi seperti saham-saham properti ya, kemarin beberapa ada yang berharap breakout. Lalu beberapa yang sukses breakout pun ada banyak sekali. Salah satunya yang saya perhatikan itu ada AMRT, lalu ada MTEK, itu dua saham yang kemarin saya perhatikan. Mm-mm. Oh, Itu mungkin untuk view IHSG-nya. oke, baik. Berarti ISG hari ini mampu membuat ATH lagi ya, all time high di harga 6.900-an. 6.000 lagi. Ya, 7.090-an. Nah, itu dia. 6.900 lagi. 7.090-an tepatnya di harga 7.099. Satu tik lagi 7.100 ya. Nah, ya, hampir aja kita menyentuh 7.100 ISG hari ini. Tapi kalau untuk closingnya hari ini kita di ATH-nya lagi kalau untuk closingnya ya di 7.071. Jadi hari ini ya. ditutup menguat tipis ISG di angka 0,26. Besok kayaknya bisa kali ya diangkat ke 7.100 dulu ya. Ya, kemungkinan bisa bikin hike lagi, lalu mungkin akan ada aksi profit taking karena besok Jumat ya. Hmm.
Oke, Biasanya kalau Jumat baik. kan kita tahu ya, Jumat kita tahu biasanya ada aksi profit. Hari ini tuh ada AMRT Mas Randi untuk Gainers pertama. Oke. Ada AMRT naik 4,1%, ditutup di 1520. Mm-mm. Lalu yang kedua ada MTEK naik 2,5%, ditutup di 2450. Mm-mm. Lalu ada BBCA nih, finance-nya itu ditutup naik 1,2%, ditutup di 7.975. Oke. Lalu ada Bukalapak naik 1%, ditutup di 382. Mm-mm. Yang terakhir ada TPIA kembali ke harga 10.100, naik 1%. TPIA ya, Yap, luar biasa. itu untuk top gainers-nya ya. Oke. Untuk top losers nih sekarang Mas. Untuk top loser posisi pertama ada KLBF. KLBF turun 3%, ditutup di 1.610. Mhm. Lalu ada Antam ditutup turun 2,7%. Close-nya di 2.440. Lalu yang ketiga ada XL. XL turun 2,2%, ditutup di 2.650. Yang keempat ada BBNI turun 1,7%, ditutup di 8.250. Oke. Nah, untuk yang terakhir kelima loser di LQ45 ini ada Unilever. Turun 1,6%, ditutup di 3.660. Ya karena kemarin Unilever naik kenceng ya disertai volume ya. Ternyata hari ini langsung taking profit dong. Iya, itu memang tangan-tangan tangan-tangan jahiliyah yang takut sepertinya Mas Randi. Iya. Sepertinya akhirnya keburu turun duluan. Oke, berarti saya ngucapin happy cuan dulu mungkin buat teman-teman semua di sini ya. Yang saham-sahamnya tadi ada di posisi top gainers. Dan happy cut loss juga mungkin buat teman-teman di sini yang saham-sahamnya tadi ada di posisi top losers. It's okay lah ya kalau memang harus cut loss, tapi masih sesuai dengan trading plan itu masih nggak apa-apa. Nah, kalau yang teman-teman cuan hari ini, berarti analisisnya udah oke, udah cukup baik. Nah, semoga nanti bisa terus konsisten ke depannya. Oke, ini karena belum ada pertanyaan, saya dulu yang nanya nih Mas. Saya ada punya banyak keresahan juga nih kalau ngomongin ISG nih. Wah, nih. eh ini ada satu saham kemarin yang cukup menarik juga sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan ini ya kelonggaran dari pemerintah yaitu CMPP Air Asia nih Mas ya. Yap. Nah, ini kalau misalnya kita berbicara potensinya nih, kalau kita ngomongin saham-saham CMPP atau karena kan Garuda disuspend ya, karena Garuda disuspend, jadi saya nggak bisa ngomongin banyak hal nih tentang Garuda nih. Nah, kalau misalnya kita bicara saham-saham transportasi, khususnya transportasi udara nih, apakah masih cukup menarik nih Mas ini dilihat nih? Sebetulnya kenapa si CMPP ini menarik Mas, naik Mas Randi? Jadi Kenapa tuh? sebetulnya dia melihat peluang CMPP ini atau Air Asia ini, dia melihat peluang, manajemennya bagus, dia melihat peluang. Akhirnya dia banting setir buka aplikasi, lalu buka lini bisnis baru ya, pengantaran dan lain-lain ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau dibilang ini hanya bisnis penerbangan, sepertinya saya rasa bisa dibilang kalau ngelihat pergerakannya saat ini, CMPP kenapa bisa naik ya, kita udah tahu kalau beritanya sempat viral kan, ini saham si apa grupnya ya, Oke. saat kemarin gabung Gojek. Mm-mm. Nah, itu kurang lebih suspend cukup lama sekali di kisaran harga 170-an. Saat ini bahkan udah naik ke kisaran harga 765, sorry. Nah, kalau dibilang ini bagaimana kelanjutannya, apakah ini peluangnya masih oke atau tidak? Nah, tergantung manajemen nanti. Apakah lini bisnis barunya akan fight
akan bertahan. Jika ternyata bertahan itu jelas akan jadi sentimen bagus nih untuk CMPP-nya. Mm-mm. Kan nama aplikasinya Air ya? Air apa sih? Air. Aduh. Saya juga belum tahu masing-masing. Tidak, Air Asia atau apa ya? Air pokoknya ada air-airnya kalau nggak salah. Nah, itu yang mengakibatkan manajemennya cepat, Mas Randi, cepat tanggap karena Mm-mm. melihat penerbangan 2 tahun ya kurang lebih, ya tahun ini tahun ketiga bahkan penerbangan sepi, ya, pihak manajemen akhirnya eh, banyak berdiskusi, membuat ide-ide baru, ya salah satunya ya ini kolaps dengan Gojek. Setelah kolaps, kolaborasi dengan Gojek, setelah itu akhirnya mereka membuat aplikasi baru. Nah, itu mengakibatkan sahamnya naik. Kalau dibilang ini akan kembali naik lagi, tidak. Nah, jawabannya sih ya tergantung. Tergantung nanti prospeknya, prospek lini usaha barunya bagaimana. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau yang baru mau buy, saran saya agak terlalu risk sih. Agak terlalu risk. Tapi kalau misalkan rekan-rekan yang siap dan termasuk orang yang spekulasinya ya, spekulasi ya silakan aja. Mungkin nyentuh high sebelumnya ya, karena ini di 2018 dia sempat high-nya sempat di 1400. Oke, Nah, itu. baik. Berarti, Sebetulnya ah, selain ngobrolin itu Mas Randi, ada saham lain juga yang masih cukup menarik di luar CMPP itu ya, tapi mm-mm. masih di transportasi. Tapi Apa ini tuh? tidak transportasi udara, ini transportasi darat. Ada BIRD Mas Randi. Oke, Bird ya, Bluebird. Ya, Ah, nah ini secara 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 komponi juga cukup oke. Nah kalau misalkan mau silahkan. Ini juga juga secara manajemen bisnisnya mereka banyak sekali diversifikasi bisnis ya. Buat mm-mm. ini salah satunya ke Buka, ke Goto, ke banyak sekali kerjasamanya. Nah, kalau mau istilahnya melihat CMPP-nya udah naik tinggi kan, ini boleh nih picknya buat ini cukup menarik juga. Kalau misalkan nggak mau CMPP-nya, karena CMPP kalau saya perhatikan terlalu risk sekali bahkan. Kalau Bird ini masih uptrend, bahkan dia masih di atas EMA 20, EMA 200 ya bahkan. Dan kalau dilihat berdasarkan polanya, Bird pun ini baru di posisi awal. Dia baru web keempat. Dia overall cukup menarik ini untuk Bird. Itu ya, selain itu eh ada satu lagi itu transportasi, itu ASA kalau tidak salah ya. ASA Saya. transportasi juga ya. Karena dia punya apa saya lupa namanya. Adi Sarana Tapi ini Armada ya. ASA Ah, ya, di Sarana Armada. Nah, ini juga cukup menarik. Kemarin sempat ada koreksi ya. Dia udah jebol MA 200-nya. Nah, udah jebol MA 200-nya, tapi secara weekly dia masih koreksi wajar di MA 50 ya. Nah, di MA 50 memang sebetulnya dari awal tahun, dari Januari kemarin itu ada aksi selling yang cukup masif sekali bahkan. mm-mm. Nah, masif sekali. Kemarin sempat koreksi bahkan sampai ke 2000, 2200 kurang lebih, akhirnya naik lagi. Saat ini tuh di close-nya 2600. Nah, berarti kalau misalkan mau silakan incar aja ini asanya. Silakan incar asanya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya jelas jauh nih. Stop loss-nya di kisaran harga 2000. Nah, berarti nanti tunggu-tunggu entry-nya deket-deket 2200 atau 2100 mungkin. Bakal kena atau enggak. Tapi kalau ternyata nggak kena, harusnya ini ASA akan lanjut rally ya, karena weekly chart-nya juga masih oke nih, Mas Randi. Oke, baik. Itu Nah, mungkin. Jadi tadi ada Bird, ASA, lalu
CMPP ya, dari ya yang gede-gede aja. Kalau yang receh-recehnya banyak ya, nggak usah dibahas lah nanti. Oke, baik. Nah ini dia. Sekarang kita coba bahas pertanyaan dulu yang teman-teman sudah masuk. Ini ada beberapa. Kita coba discuss dulu ya. Dari Mas Ali El Kutawi ini. Esa tadi sudah dijawab. Oke, sekarang DMMX nih Mas Zain. DMMX gimana nih kalau kita bicara saham DMMX? DMMX ini media ya. Eh, Setelah tempo hari kalau tidak salah ada kerjasama samaran selalu terjun cukup oke, tapi akhirnya naik lagi. Nah, untuk DMMX ini sebetulnya polanya masih cukup oke, tapi karena weekly chartnya EMA 200-nya dia belum muncul, jadi saya rasa masih, ya kan dia baru IPO 2020 ya, 2020. Nah, saat ini dia sudah di bawah EMA 50-nya, jadi agak hati-hati. Tapi kalau melihat pola penurunannya, ini dia turun, ini chart weekly ya, bukan chart daily. Ini dia, ntar kita buka dulu. Nah ini dia. Ini dia turun, tapi dia tidak disertai dengan volume selling ya. Ini kalau kita perhatikan, nih volume sellingnya, ini buying ya. Ini yang hijau-hijau ini buying. Nah, kalau kita hitung penurunannya dia udah berapa persen sih? Apakah ini murni penurunan atau hanya ngusir investor retail seperti kita? Nah, ini penurunannya sudah kurang lebih 52%, tapi tidak disertai dengan selling yang kuat karena ini buyingnya kuat ya. Nah, jadi kalau misalkan mau tampung silahkan. Tampungnya di mana ya? Tampungnya deket-deket tiap mau turun terus aja. Karena ini weekly ya. Kalau untuk daily-nya dia udah ada teknika rebound ya. Nah, di garis ini bisa dibilang teknika reboundnya udah lagi uji support nih karena beberapa kali di titik ini dia belum kemana-mana. Jadi overall kalau misalkan dia gap down lagi atau kembali ke bawah lagi silahkan cut loss dulu. Tapi kalau ternyata lanjut naik dari sini udah tinggal HK aja. Ini DMMX-nya. Itu ya. Oke. Nah, itu dia. Ini memang tahun kemarin cukup banyak yang ngomongin saham ini ya. Ya, karena ada kerja sama-sama Rans kan. Iya, betul. Banyak juga artis-artis kalau nggak salah yang apa ya, yang promoin saham ini lah ya. Oke, selanjutnya dari si Hotang SRO, si Hotang SRO. Kalau saham MPPA gimana nih, Mas Zik? Nah, oke. Untung nggak ditanyanya MNCN, padahal saya lagi buka MNCN. Oke. MPPA nih. Untuk MPPA hari ini ada keluar laporan keuangannya ya, dan overall turun. Saya memang belum baca hasilnya, tapi kalau yang dari yang dikirim itu menandakan jika laporan keuangannya kurang bagus. Ya, tapi yang aku baca kerugiannya ini ya, kerugiannya berkurang ya. Menyusut Ya, kerugian. berkurang. Betul. Berarti ada perbaikan lah ya. Itu yang pertama. Hmm. Kalau untuk pola pun dia sebetulnya masih koreksi wajar. Nah, koreksi wajarnya tapi disertai volume. Kenapa disertai volume? Nah, jadi bentar, oh kelihatan. Saya coba hapus dulu. Nah, ini MPPA. Jadi ini MPPA dia turun disertai volume kurang lebih seminggu. Ini chartnya daily ya. Satunya satu candlenya satu hari. Ini kalau kita lihat MPPA-nya dia turun disertai volume nih. Sebetulnya dari sini kita udah tahu kalau ini udah ada selling nih. Udah ada selling bahkan di seminggu ini. Berarti stop loss-nya di mana dia? Stop loss-nya di 358 ini. 358. Jadi kalau dia turun terus sampai 358, silakan stop loss dulu, nanti buyback-nya di kisaran harga sini nih. Semoga ke sini. Kalau ternyata nggak ke sini gimana? Ya udah, nanti dia balik lagi ke atas 360 tadi atau 370 misalkan udah tinggal HK aja. Berarti dia ininya apa Higher berikutnya low ketiganya konfirmasi kan. Ini low paling rendah, ini low pertama, ini di sini antara low kedua, low ketiganya antara di sini atau di sini nanti. Jadi overall masih cukup menarik untuk MPPA-nya. Oke.
Berapa Mas? Koreksi itu wajar. Di cover timnya RHB berapa? Nah, itu dia. Bayangin ya, di cover tim riset RHB, ini MPPA targetnya masih 1.200. Masih 1.200. Jadi 1.200 itu notabene kalau misalkan rekan-rekan sabar, ini kan karena kita itu Mas Randi orangnya nggak sabaran ya, nggak sabaran jujur. Hmm. Saya pun orangnya nggak sabaran. Dengan kita ngikutin misalkan ini target tim riset RHB, ini beli dimanapun ya, maksudnya beli di kisaran harga saat ini atau di bawah harga saat ini, kenaikannya itu kurang lebih menyentuh seperti ini. Nah, kita tinggal pinter-pinter titik entry-nya aja di mana. Ini kan kalau kita lihat polanya pun dia kalaupun koreksi masih wajar antara ini nih 350 sampai ya ini 296 sampai 300. Jadi overall ya yang udah punya posisi atau yang sudah punya posisi terutama kalau misalnya panik ya udah silahkan stop loss dulu atau cut loss dulu. Mau buyback di mana nanti ya buybacknya ngarep di sini kah atau di sini, oke silahkan. Tapi kalau ternyata yang belum punya, oh itu bagus berarti bisa incar nanti dia di kisaran 290 sampai 300 atau nanti kalau dia hanya koreksi sampai sini aja 350-an ya udah tinggal di HK aja kalau ternyata dia lanjut ada volume kenaikan. Volume kenaikannya gimana ya? Salah satu tandanya kemarin kan kita udah jelasin ya. Ada volume hijau yang tebal-tebal seperti ini ya. Itu seperti itu. Itu sih. Oke, itu untuk MPPA ya. Tapi teman-teman sambil baca juga nih fundamental yang tadi kan baru di apa namanya? Kenapa Mas? Baru cut loss. Mata saya merah, Oke. Terus tadi dari Jonjo nih tadi BSML ARA, CMPP udah dibahas ya. Yata udah. Oh, ini cuma ngasih tahu tadi BSML ARA. Ini BSML apa ya Mas? Sama apa nih? Saya nggak tahu. Nggak tahu saya Mas Randi. Nggak tahu juga saya. Ada 750 saham. Pusing juga. Serius loh BEM. Saya nggak tahu. Ini kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah baru IPO sih. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini Mas. Oh iya baru IPO nih. Iya kan tuh kan. Yang udah aja baik terjun kan. Oke. Selanjutnya dari ARA Gen R. Kalau PPGL sektor logistik gimana Mas? Kalau saham PPGL? Apa PPGL? Bentar. Oh ini sama, ini baru IPO juga Agustus Mas. Agustus baru IPO, jadi overall ini dia udah bagi dividen 2 kali nih, tapi berani juga. Bagi dividen 2 kali, 2 rupiah sama 6 rupiah. Kalau masnya nyangkut sih, kalau misalkan ini sepi ya, ini lagi sepi nih transaksinya, jadi dia akan sideways dulu lama mungkin. Tapi kalau ngelihat polanya dia ada pola, tapi ini ada pola tapi disclaimer, oh ini sideways sekali nih Mas. Wah. Ini udah break sih, tapi saya nggak berani konfirmasi karena ini kan saham baru IPO ya. Jadi jawabannya no comment dulu deh Mas Andi. Ya. Oke. Iya. Baik. No comment dulu. Selanjutnya dari Francisco Saverius nih. Saham ERA dan Roti cocok koleksi di harga berapa nih Mas? Nah, untuk ERA koleksi di mana ini kurang lebih nggak tahu ini bakal jadi nggak akan jadi nggak akan jadi double bottom, nggak akan jadi sini, nggak ini dia lagi pola, ini lagi sideways, dia lagi bermain-main di resistennya ya untuk eranya. Nah ini tapi entah ini double bottom atau enggak sih, sepertinya enggak ya, sepertinya enggak. Jadi overall dia lagi bentuk resistennya nih di kisaran harga saat ini. Kalau misalkan mau Mas coba antri di kisaran 560 sampai 570 untuk eranya. Nah,
Kalau dilihatin begini ini nggak jadi double bottomnya. Kalau dibeginiin ini terbentuk ya semoga jadi double bottom. Tapi kayaknya enggak deh. Malah jadi double Tapi dia top. lagi trend. Iya. Malah Oh jadi enggak. double top Enggak. nanti. Enggak ya? Enggak. Apa cup? Enggak sih. Enggak sih. Tapi overall ini cukup menarik juga. Kalau cup Nah ini kita bukan. coba ini Ah, ya. kalau cup bisa Apa? sih. Kalau cup bisa sih, Mas. Kalau cup bisa. Tariknya dari Desember tapi. Kalau cup bisa. Betul. Betul. Dari 10 Desember. Bullish ini pun bisa nih. Bullish pennant ya. Apa? Bullish pennant. Iya bullish pennant pun bisa. Hmm. Ntar ya. Tapi ini nggak bullish pennant dong. Kalau bullish pennant kan dia harus ini dulu. Harus apa namanya, harus bullish dulu ininya. Apa sih namanya tuh, tren sebelumnya. Ini belum sini, masih sideways biasa sini. Iya. Kenapa? Halo, Mas E? Halo? Tapi bullish flag juga bisa Mas Randi. Nggak bisa dong bullish flag. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Iya, betul sih. Semoga, tapi ini kalau rank jauhnya ini ya, kelihatan cup and handle ya. Kelihatan cup and handle, jadi cukup oke juga. Lalu satu lagi tadi roti ya. Ya, roti. Udah Roti lama nih ini gak ada yang ada di bahas nih. cover tim riset. Roti ini ada di cover tim riset. Tapi entah kenapa, karena sahamnya di sini-sini aja, saya lebih sukanya sama Mayora yang sama-sama di cover juga sama tim riset. Ini roti ya. Nih lihat roti. Ini roti. Sahamnya itu kurang lebih masih sideways. Tuh. Sideways Jadi apa? Downtrend itu sideways. Jangan kasih sesat orang. ini Mas Randi masih di rank harga-harga ini loh. Ini lihat nih. Ini loh. Iya, lu lihat trend line-nya dong. 1.200. Lihat trend line-nya dong. Lihat tuh trend line yang kamu gambar tuh. Kalau Lihat trend line-nya. oh iya, kalau ini ya. Ini memang aku gambar udah lama. Aku ngeliatin. Jangan Oh, ini jangan kayaknya kasih sesat, woi. Ini kayaknya udah boleh entry nih kemarin nih udah boleh entry tapi ya, saya agak ragu kenapa karena ini saham nggak terlalu ini kan nggak terlalu aktif sekali makanya akhirnya saya memutuskan daripada roti mas lebih baik lebih milih sih aku justru lebih milih si ini si Mayoranya. Mayor sekarang di harga 1.500-an ya? 1.700 dia udah di rebound lagi. Iya, sempat 1.500. Udah turun cukup dalam lalu boleh nih udah ada volume buying-nya nih. Volume buying-nya udah ada ya minimal ke mana ya rekan-rekan mungkin boleh koreksi ya 2.200 lagi lah semoga ya 2.200. Mayora Tapi di era kenaikan suku bunga saya sih ya. Next Mas ya kalau gitu era dengan roti udah ya. Selanjutnya dari Nova ini saham PAM gimana nih Mas kalau PAM? Oke untuk palmnya masih ngikutin harga ini ya salah buka masih ngikutin harga komoditasnya CPO-nya ya. Nah ini kalau kita perhatikan ada indikasi membentuk tapi ini enggak kejauhan sih. Nipal masih cukup oke, dia masih belum bikin low dari sebelumnya ya. Nah ini dia masih belum turun di sini, jadi overall masih cukup oke. Silakan di hold dengan resistennya. Nah ini dia agak hati-hati. Kenapa? Karena dia kemarin bikin lebih rendah, low-nya lebih rendah, jadi agak hati-hati kalau ternyata dia nanti nggak breakout atas ini, berarti dia akan ada potensi koreksi nih untuk palmnya. Itu ya untuk palmnya, jadi hati-hati. Kalau ternyata harga CPO-nya turun, bukan hal yang tidak mungkin dia balik lagi nanti ke kisaran harga 700 nih. 700 itu berarti di kisaran harga saat ini. Nah ini. Oh 640 bahkan. Oke.
Nah, itu ya, Baik, itu baik. agak hati-hati. Ya, dan ini juga saham komoditi ya, kalau POM ya. Dia Ya, harus saham komoditi. harus mengerti juga terkait dengan harga apa CPO ya. Kalau POM ini kan CPO ya. Nah, oke. Selanjutnya, sebentar, aku cek lagi. BSML itu pom-pom orang mas semua. Waduh, pom-pom ya. Kita nggak tahu deh kalau gitu. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih tadi sudah. Sebelum sebelum dikasih topik, aku mau nanya terakhir juga nih Mas Z. Tuh, saham-sahamnya. Siap. Wah, saya ada satu saham, saya lagi. Apa namanya? Ada baca-baca berita juga. Ya. Mana ya tadi ya beritanya? Bentar-bentar. Aduh, aku padahal udah save loh tadi beritanya ini. Ya, nggak ada di historiku juga. Ini aku lupa tadi. Pokoknya dia saham properti. Ini aku lupa sahamnya apa. Kalau nggak Oh, SME, BSDE. kalau nggak ya, kalau nggak salah antara SMRA atau Ya. BSDE nih. Ini kalau misalnya kita berbicara BSDE gimana nih Mas? Ini Yang labanya naik tinggi sekali ya. bentar-bentar. Aku lupa BSDE atau SMRA ya. Bentar ya, tak googling. Karena tadi dekat close market, beritanya dikeluarin Mas Randi di BSDE ini. Ya, betul. Ya, Terbang ya, dari 380% lebih. gimana? CNBC ya, CNBC. Ya, itu dia benar-benar. Karena dia rumah huniannya rumah tapak ya, bukan bukan ini, bukan apartemen. Sementara kalau properti yang lain majoritinya kan dia apartemen ya. Nah, ini sementara kalau rumah tapak kan ini permintaannya kalau nggak salah tuh naik. Nah, ini kalau misalnya kita bicara BSDE nih masih kayak teknikalnya aja nih. Ini cukup menarik ya nih masih. Tadi udah ada berita Ya, ya. ini kalau kita perhatikan sekilas ya, ini ada tiga low ya Mas Randi. Mm-hmm. Entah akan jadi yang mana, tapi kalau kita perhatikan nih ada indikasi triple top, satu, dua, tiga. Ini dia juga lagi Triple uji resistennya. bottom. Oh, triple bottom, sorry, sorry. Maklum, agak latah kira-kira. Nah ini ya, dia Hmm. lagi uji di sini. Dan ujinya pun, sorry ya, ada backsound yang cukup luar biasa di sini. Ah, Bentar. Oke, ini ada pola yang cukup oke juga. Dia sedang lanjut Mas. ini ada pola cukup oke juga, dia sideways juga. Nah, tapi hari ini dia emang ada aksi panik, ada aksi jual karena besok Jumat. Mungkin besok kalau untuk cari 2% ini boleh nih dijadikan fix untuk BSDE-nya. Dia sideways ya. Nih, Mm-mm. pendeknya nih sideways nih. Dari sini dia sideways. Dia ragu antara mau lanjut naik lagi kah ke 1.200 atau dia koreksi dulu nih nyentuh yang ini. Jadi kalau misalkan mau silakan aja untuk cari 2 sampai 3% nih di BSDE bisa asal entry-nya oke. Tapi ini 1000, kalau aku lihat nih 1100. Nah, ini pas di 1000 sampai 1020 tuh cukup oke sih untuk entry Oke, BSDE-nya. baik. Ini kode ayam-ayaman mau manggung ya, Mas Z? Iya, itu dia. Sebetulnya. Oke, sambil kita buka lah ya, biar tidak mengalihkan topik pembahasan. Jadi kedengaran suaranya ada, emitennya ada. Kita langsung bahas aja. Wah, Ini berkali-kali lukisan udah ya. ini lukisan kita terakhir di BSDE, di apa? Di Cepit JPFA. Karena saya pribadi picknya utamanya suka yang ini karena ada di cover team research, lalu upsetnya juga masih cukup besar. 2.200 kalau tidak salah. Jadi overall kalau misalkan mau silakan JPF JPF-nya oke nih. JPF-nya oke, stop loss-nya di kisaran di sini, berarti stop loss-nya di 1.600. Targetnya mana sih kalau untuk pendek ya 1.700 lah. Berarti kurang lebih masih ada 50 rupiah. Ini kan saat ini 1650, ini 1.700, jadi masih ada 50 rupiah untuk
JPFA. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di 1600 untuk JPFA-nya. Nah, sebetulnya yang kemarin saya dapat info itu laporan keuangannya cukup oke. Ini main Malindo Petmil. Nah, Malindo Petmil labanya oke, cukup naik juga. Dia polanya beda ya. Supportnya udah beberapa kali dijebol. Nah, dia bikin support cukup oke juga, cukup kuat nih di kisaran harga 600. Bentar, saya gambar dulu karena ini belum ada gambar yang lebih. Nah, ini 650 untuk supportnya. Ini udah low-nya ya. Ini low-nya kalau kita perhatikan. Ini low berikutnya di kisaran harga saat ini. Nah, 700. Jadi dia antara mau breakout tapi volumenya belum banyak. Ini volumenya belum banyak ya. Belum banyak, atau dia lanjut koreksi dulu nih, koreksi kisaran harga 680 ke atau 650. Ini kisaran harga di sini cukup menarik nih. Jadi kalau misalkan mau nanti rekan-rekan Nah, kalau misalkan mau mungkin untuk Malindo Petmilnya di kisaran 650 sampai 675 lah. Oke. Itu mungkin untuk ayam-ayaman. Untuk cepinnya sih saya nggak terlalu interest sih, tapi overall. Nah, kalau untuk cepinnya udah kelihatan ya, kemarin dia bentuk simetrikal panjang, simetrikal besar sekali, lalu dia udah full. Sorry. Ini nggak kelihatan. Nah, ini dia bentuk simetrikal, lalu dia nih kemarin udah kepentok ya. Ini dia kepentok, akhirnya koreksi. Nah, ini kemungkinan akan balas low yang ini lagi nih, 5.400. Kemungkinan ya. Antara dia balik lagi atau enggak. Ini sama Mas Randi. Tempo hari itu saya pernah lukis AMRT sama seperti ini polanya. Nih ya, ini kita buka cepin, ini kita ubah ke AMRT ya, biar nggak lupa. Karena saya sempat ini ajak ke klien. Nah, ini dia AMRT. Ke rekan-rekan pun saya ada ajak ya, AMRT. Nah, bentar. Ini saya hiding dulu. Nah, ini dia. Ini AMRT, dia udah sempat jebol bawah bahkan. Dia sempat jebol bawah, tapi akhirnya dari jebol bawah dia bikin ini low 1, ini low 2. Dari situ akhirnya dia break. Ini breaknya di Halo. Oh nah, ya, ini kirain suaranya hilang. Resistnya dilewatin lagi lah. Trendline yang sebelumnya dia balik lagi, akhirnya nih uji berikutnya di kisaran 1.600 nih untuk MRT. Kenapa optimis 1.600? Volumenya lihat Mas Randi, volumenya nih ya. Volumenya Eden. Ya, betul. Volumenya besar, lumayan menarik. Lalu weekly chartnya juga cukup oke, jadi 1.600 nih target berikutnya. Itu untuk AMRT. Jadi selamat ya, yang tempo hari nyari minyak, kita udah kode ya. Jangan cuma nyari minyak di Alfamart, beli juga Alfamartnya. Ya, kita udah kode ya. Oke, baik. Kemungkinan cepin tadi itu kemungkinan sama seperti ini. Jadi dia akan break low dulu, entah kembali ke sini. Cuma kalau saham-saham yang bergerak di sektor poultry ini juga harus paham juga ya bahwa harga gandum naik ya teman-teman ya. Ya, betul. Otomatis biaya biaya produksi lah ya, beban usahanya si Cepin otomatis ini bakal bertambah nih. Nah, itu ya. Jadi teman-teman silahkan cek and recheck juga nanti kira-kira apakah peningkatan kebutuhan atau peningkatan demand di bulan puasa ke depan itu mampu menutupi harga gandum atau tidak gitu. Jadi siapa tahu nanti bisa berpotensi ke harga sahamnya juga. Itu mungkin yang harus teman-teman perhatikan ya. Itu sih kalau dari saya Mas. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya untuk poultry ya. Ada tambahan sedikit Mas mungkin? Kayaknya mau ngomong tapi apa?
sih, ya itu harga mungkin modalnya jadi membengkak. Mm-mm. Harga ayam pun kan nggak naik-naik juga. Dari dulu kan di situ-situ aja karena bisa dibilang jadi kebutuhan lah, hampir sama seperti minyak, tapi minyak bisa dinaikin ya karena pemerintah nggak bisa mematok harga kan ya. Nah, ya Saya jadi ya teringat saya punya teman, Mas. Dia curhat harga minyak di berbagai macam ini akun media sosial, Mas. Saya nggak tahu apakah next itu udah udah kita bahas saham aja. Bahas saham aja udah. soalnya saya ada baca komennya di beberapa Instagram luar biasa. Bingung di rumah mau masak apa? Minyak 50.000 2 liter. Berapa berapa akun yang saya follow, oh ini ada terus komennya dia ya. Jadi cukup menarik sih. Oke, kalau saya sih ke apa namanya beli minyak tuh memang sesuai kebutuhan ya karena saya sekarang udah ngurangin minyak sih memang untuk apa namanya untuk memasak ya. Saya pakai air fryer ya Mas Zehan ya. Wis. Dan saya komen pakai air fryer, tapi saya belum pakai air fryer ya Allah, rezekinya belum ada ya Allah. Loh, kemarin di Shopee ada ini loh. Saya sebut merek lagi. Eh, di e-commerce diskonnya gede loh tuh, lumayan loh kemarin. Lebih sehat ya, lebih sehat dan lebih hemat Mas. Iya. Oke, berarti itu dulu dunia perminyakan hari ini. Nah, ini berarti kita coba bahas yang fokus dulu nih berarti ini Mas. Untuk stok picknya nih terakhir nih berarti buat teman-teman semua nih. Ada nggak nih yang bisa dipantau untuk minggu Ada. depan nih? Apa tuh? Ini kalau tidak salah saya pernah lukis Bina, tapi kok hilang, saya nggak tahu lah ya. Ini saya lagi lukis ulang karena memang Binanya ada volume, eh, tapi nah ini dia. Jadi Bina ini dia lagi agak dilema nih. Agak dilemanya, ntar kita putar balik dulu. Nah ini Bina ya, Bina Daily. Bina Daily ini resistennya, ini supportnya. Kemarin dia break low, trendline-nya akhirnya koreksi. Nah, ini low-nya, ini dia lagi naik disertai volume, tapi saya yakin ini belum konfirmasi. Kenapa belum konfirmasi? Karena dia belum kembali ke trendline-nya dia ya. Tapi ini lebih ke watchlist dulu sih. Silakan watchlist dulu. Mungkin nanti Senin kalau ternyata oke, mungkin saya akan bawakan lagi binanya. Bentar. Tadi saya lupa buka. Ini bentar ya. Tadi ada nggak di sini? Sini ada BABP, AGA RS. Ya, bank-bank receh nih sepertinya. Bentar. Oke. Bentar. Pitch AGA RS. Oke, kita buka dulu nanti. Nah, oke. Berarti binanya nggak jadi pitch ya. Picknya jadi ini Mas Randi karena kemarin ada data oilnya naik. Yang pertama picknya ada di Medco. Medco saat ini dia lagi di supportnya. Nah ini dia. Medco-nya lagi di supportnya. Nah ini supportnya tepat sekali. Semoga tidak jadi terbentuk head and shoulders ya. Ini head, ini shoulder 1, ini shoulder 2 semoga. Jadi stop loss-nya nanti 535. Nah, ini titik stop loss-nya. 530 sampai 530 sampai 535 untuk stop loss-nya. Targetnya pakai 620 sampai 630. Nah, sorry. Yap. Ini untuk Medco ya. Stop loss-nya strict sekali ini di 530 karena kalau dia break low lagi nah itu agak hati-hati, warning berarti. Dia lanjut bisa turun ke sini kah atau ke sini. Kalau ke sini berarti dia mau kembali ke area sebelumnya di kisaran sini. Nah, ke 510. Jadi agak hati-hati.
530, 510. 510-nya terlalu dekat sih. Bentar, saya ubah dulu ke nah ini. Ke 500, jadi agak hati-hati ya untuk Medco. Ini pertama Medco. Jadi overall secara list sih cukup kecil. Kalau ternyata turun di bawah, close di bawah 5, close ya. Close di bawah 530 silahkan out dulu, jual dulu itu untuk Medco-nya. Lalu saham lainnya bentar saya coba buka dulu Oke, ini akhirnya valid juga. Yang kedua ada SRTG. Bentar, saya lagi lupus dulu. Untuk SRTG, ini SRTG cukup menarik. Silahkan buy 1 banding. Bentar, stop lossnya saya tarik di kisaran harga 2590. 2590, taking profitnya di kisaran harga sini nih 280-an. Nah, ini ya. Jadi overall 1/2. Yap, 1/2 untuk SRTG-nya. Secara valuasi atau secara book value ini masih cukup murah. Jadi kalau misalkan mau silakan di hold ya. Ini masih oke. Halo, Mas. Wah, kenapa nunjukin ininya nih, plafonnya nih? Bentar. Bentar. Ada yang datang. Masih keluar kan nih suaranya? Ya, masih. Oke. Kedua SRTG, pertama itu tadi Medco. Ini antara BBHI atau Bina yang tapi sama ini BBHI gitu. Itu dulu mungkin 2 deh.